Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 6 muatan IPA dengan materinya siklus makhluk hidup. Jangan lupa untuk mempersiapkan catatan untuk mencatat informasi yang bisa memudahkan kita belajar dengan dicatat dalam buku catatan. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan siklus makhluk hidup? Siklus makhluk hidup itu nama lainnya adalah daur hidup makhluk hidup. Siklus hewan sama dengan daur hidup hewan. Pada waktu suatu hewan itu mengalami siklus atau daur hidupnya, maka hewan tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan yang mengalami pertumbuhan itu mengalami perubahan ukuran, baik itu berat badannya maupun tinggi atau panjang badannya. Sementara untuk perkembangan itu ditandai dengan perkembangan secara non-fisik atau perubahan kematangan. Menjadi bertambah pintar dia dalam mencari makan. Nah, yang dimaksud dengan siklus hidup adalah tahap perubahan makhluk hidup selama masa hidupnya dari kecil hingga dewasa. Siklus hidup hewan itu berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk pada hewan pada masa hidupnya dengan mengalami perubahan bentuk tubuhnya. Nah, jenis daur hidup itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ametamorfosis dan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tidak begitu jelas perubahan bentuknya. Contohnya adalah siklus hidup pada kucing, ayam, dan sapi. Sementara metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk pada hewan yang mengalami perubahan bentuk begitu jelas berbeda. Anak-anak, terdapat dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna, di mana salah satu tahapannya adalah melewati bentuk pupa atau kepompong. Sementara metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak ada tahapan pupa. Ini adalah contoh siklus hidup pada serangga. Hewan serangga berikut mengalami siklus atau metamorfosis, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Belalang adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kupu-kupu adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lalat adalah mengalami metamorfosis sempurna dan ada tahapan pupa di dalamnya. Kemudian, lebah atau tawon, serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Sementara belalang dan belalang besar nomor 5 dan 6 itu sama-sama belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung dan tawon atau lebah sama, yaitu tidak mengalami metamorfosis sempurna. Anak-anak sekalian, berikut adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan kata. Tapi mohon maaf, kata itu tidak termasuk serangga. Dan berikutnya adalah serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu kecoa, kumbang, belalang, dan jangkrik. Anak-anak sekalian, berikut Bapak sampaikan metamorfosis sempurna pada kata. Pada metamorfosis yang terjadi pada kata diawali dengan telur, kemudian telur berubah menjadi berudu atau kecepong. Perubahan bentuk berikutnya adalah berudu menjadi berkaki dua. Berikutnya menjadi berudu berkaki empat. Setelah beberapa waktu lamanya, jadilah kata muda yang masih mempunyai ekor. Bertambahnya usia menyebabkan kata
menjadi kata yang dewasa dan tidak ada ekor. Dan berikutnya adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Diawali dengan telur yang terdapat pada daun atau media yang lain. Kemudian telur itu akan menetas menjadi ulat. Ulat pada waktunya akan menjadi kepompong atau pupa, dan setelah beberapa waktu kemudian dari kepompong atau pupa itu akan muncul kupu-kupu dewasa. Ada lagunya untuk mempermudah mengingat tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Lagunya demikian. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu bisa menjadi pengingat kita untuk mengingat tahapan pada metamorfosis kupu-kupu. Anak-anak sekalian, pada nyamuk juga terjadi metamorfosis sempurna. Yang pertama, berawal dari telur nyamuk yang ada dalam air. Kemudian telur nyamuk itu akan menjadi larva. Larva beberapa saat kemudian akan menjadi kepompong atau pupa. Kemudian dari kepompong atau pupa itu akan muncul nyamuk dewasa. Dan pada waktunya, nyamuk itu bisa membawa bibit penyakit dan menyebarkan penyakit demam berdarah atau malaria. Oleh karena itu, baik mencegah perkembangan nyamuk supaya kita tetap sehat. Anak sekalian, berikut adalah metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Diawali dengan dari capung. Diawali dari capung. Capung itu bertelur, kemudian akan tumbuh menjadi nimfa. Dan kemudian beberapa saat akan menjadi imago. Anak-anak, perbedaan nimfa dan imago. Pada imago sudah ada sayap, sementara pada nimfa belum ada sayap. Berikut adalah metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Diawali dari telur, setelah telur menetas akan menjadi nimfa, kemudian akan menjadi nimfa yang lebih besar. Berikutnya akan menjadi kecoa dewasa 1 dan akhirnya menjadi kecoa dewasa 2. Anak-anak perhatikan, pada saat masih menjadi nimfa, maka kecoa itu belum punya sayap. Ketika sudah menjadi kecoa dewasa, maka kecoa-kecoa itu sudah mempunyai sayap. Ini adalah contoh siklus hidup hewan pada ayam. Diawali dengan telur. Setelah beberapa saat diirami induknya, maka telur akan menetas. Kemudian setelah menetas akan muncul anak ayam. Anak-anak perhatikan, anak ayam dan ayam bentuknya sama, hanya berbeda ukuran. Seulang, diawali dengan telur, telur menetas, muncul anak ayam, jadilah ayam dewasa. Dan berikutnya adalah siklus pada kucing. Kucing tidak bertelur, tetapi kucing dewasa akan hamil atau bunting anaknya. Setelah waktu beranak, maka akan muncul anak kucing. Setelah beberapa waktu kemudian, maka akan menjadi kucing dewasa. Anak-anak perhatikan, anak kucing muda, kucing dewasa, bentuknya sama, hanya berbeda ukuran saja. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pengingat untuk anak-anak mengingat pelajaran mengenai siklus makhluk hidup. Sampai jumpa pada lain kesempatan.